Hakim menolak nota keberatan Ahok dan kuasa hukum. Selanjutnya sidang akan digelar di Gedung Kementerian Pertanian pada 3 Januari 2017 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDN garis datar 147 garing JKT.UT garing 12. Saudara ya, perhatikan ya, tidak perlu dikomentari. Kami ulangi, 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDN garis datar 147 garing JKT.UT garing 12 garing 2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1537 Kit B garing 2016 garing PN.JKT.UT atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 oleh kami Wiharso Budi Sanjarto SH.M.Hum selaku Ketua Majelis, Jupriyadi SH.M.Hum, Abdul Rosad SH, Yosef P. Rantok 6 SH, dan Iwayan Wiryana SH masing-masing selaku hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2016 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hajar Erni SH, Yosef Prion SH, dan Ya pemirsa, untuk membahas kasus mengawal sidang Ahok, ini sudah hadir pengamat hukum, ada Pak Ahyar Salmi di sini bersama saya. Dan Pak Salmi, tadi kita sudah melihat bahwa putusan dari Majelis Hakim sudah diputuskan lewat jam 10.05 bahwa menolak nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukumnya. Tadi pada saat kuasa hukum sempat Majelis Hakim sempat menolak, bahkan sempat memperingatkan terdakwa. Itu ada itikat seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Iya, ini kan yang mengikat itu adalah keputusan pengadilan. Ya. Itu mengikat. Tadi kalau diputuskan perkara lanjut, artinya kan memang tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, eksepsi atau keberatan yang dikemukakan baik oleh terdakwa maupun juga penasihat hukumnya. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, kita harus menghormati keputusan pengadilan ini. Harusnya itu tidak boleh terjadi ketika hakim membacakan keputusan. Tidak boleh ada interupsi di situ. Kalau itu dilakukan, kalau hakim merasa terganggu, bisa saja ini akan beralih kepada contempt of court. Bisa di situ. Nah, oleh karena itu saya kira kita menghimbau masyarakat, ketika hakim membacakan keputusan, kita harus dengan hikmat mendengarkan. Tinggal kita menilai apakah argumentasi atau pertimbangan hukum dari majelis untuk menerima atau menolak sesuatu eksepsi seseorang itu ada reasoningnya atau tidak. Jadi bukan untuk kita komentari ketika yang mulia itu membacakan keputusan. Betul. Nah, tadi Majelis Hakim Pak Abdul Rosad juga sempat membacakan putusan setelahnya, diantaranya adalah keberatan Ahok hanya bersifat formal dan tidak berkaitan dengan perkara. Apakah ini yang membuat nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukumnya ditolak menjadi salah satu landasan dasar, begitu Pak Ahyar? Kalau seperti itu pertimbangan majelis, tentu iya. Karena mengenai masalah eksepsi ini, apakah dakwaan jaksa itu sudah mempunyai dasar hukum atau tidak, sesuai atau tidak dengan KUHP? Ada tidak si terdakwa identitasnya, kronologis kejadian, pasal yang didakwakan. Kalau itu sudah cukup di dalam dakwaan ini itu tidak harus lengkap. Karena kelengkapannya itu nanti bisa di ujungnya itu ketika tuntutan atau requisitor si jaksa. Setelah begitu dakwaan memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam KUHP yang saya katakan tadi, siapa terdakwa, identitas, kronologis kejadian, kapan kejadian, di wilayah mana kejadian itu, kira-kira
ada tidak pasal berapa yang mungkin dengan kejadian itu didakwakan, itu sudah cukup. Nah, kecuali itu tidak, itu bisa diterima oleh hakim. Nah, ternyata kan hakim berpendapat, menurut emak saya, walaupun saya tidak mendengar secara 100%, apakah hakim tadi di dalam pertimbangan sudah mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah KUHA? Tentu pasti, karena ini ada perintah untuk melanjutkan pemeriksaan saksi, berarti majelis hakim berpendapat dakwaan itu sudah sesuai dengan KUHA, sudah cukup untuk memeriksa seseorang. Apakah dia akan bersalah atau tidak. Yang lebih penting kan nantinya, bukan di dalam eksepsi. Eksepsi ini lebih kepada segi formalitas. Kalaupun itu salah, katakan dakwaan si jaksa ini, bukan berarti dia orangnya akan bebas. Tidak. Dia bisa saja dibuat lagi dakwaan yang baru untuk menyempurnakan apa yang dianggap keliru itu. Ternyata di dalam kasus ini, majelis hakim berpendapat, terlepas kita setuju atau tidak dengan pendapat hakim, harus dijalani dulu proses selanjutnya. Walaupun tadi majelis hakim juga sempat memperingatkan begitu terdakwa terkait dengan putusan yang diberikan, terdakwa sempat diperingatkan. Ini menjadi salah satu landasan dasar juga untuk menolak nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukumnya. Saya kira tidak. Kalau ini kan sudah ada putusan. Tadi kan hakim sudah ada konsep putusannya, itu sudah ada. Tinggal membacakan, sudah ada itu. Tinggal ketika majelis, mungkin saja saya tidak mendengar juga. Kenapa?